Selamat pagi. Ya, kita bersyukur di hari Kamis di tengah minggu yang libur ini, long weekend ya. Kita bisa sama-sama untuk belajar, sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, memang hari ini cuacanya itu dingin ya. Saya lihat udah ada yang menguap-menguap. Nah, tolong silakan tepok kanan kirinya, suami, istri, anaknya, dibangunin gitu ya. Bangun ya, bangun, kita mau dengerin firman Tuhan begitu ya. Nanti jangan lupa kalau di tengah khotbah tidur, tepoknya lebih keras begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu saya memberikan tema ini begitu ya. Terus ada banyak tuh yang tanya gitu. Ini bercanda ini temanya begitu ya. Enggak Saudara, enggak bercanda ya. Nah, hari ini makanya kita mau sama-sama belajar ya. Untuk apa sih sebenarnya yang Alkitab mau katakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekitar tahun 2000-an itu, waktu itu masih booming itu nonton televisi ya, nggak ada nonton di HP, nonton di YouTube. Ada satu iklan yang mungkin Bapak Ibu juga masih ingat. Nah, ini mohon maaf nih gambarnya 240 resolusinya, nggak ada yang HD ya. Nah, Saudara, ini saya nggak akan sebutkan iklan apa begitu ya, biar nggak promosi. Nah, jadi diceritakan di dalam iklan ini, Saudara, ada 3 orang pemuda itu mereka terdampar di sebuah pulau. Nah, udah mulai ingat? Nah, waktu mereka terdampar di sebuah pulau, itu mereka menemukan lampu ajaib gitu ya. Begitu menemukan lampu ajaib, mereka gosok-gosok, yang keluar adalah Pak Ardi. Oh bukan ya, jin, ada jin yang keluar begitu ya. Nah, begitu jinnya itu keluar, seperti biasa apa yang dia lakukan? Dia bilang, saya berikan kamu 3 permintaan katanya ya. Kan pas ya, orangnya 3, permintaannya 3, jadi satu orang satu. Yang orang pertama itu kira-kira minta apa Saudara? Mereka di pulau terpencil, gak ada wifi, gak ada mainan, jauh dari rumah, kelaparan. Nah, kalau secara akal sehat kita akan minta mau pulang gitu ya. Nah, benar sekali. Seperti yang kita pikirkan bersama-sama, orang pertama minta, saya mau minta pulang begitu. Lalu puff gitu ya, hilang dia. Wih, udah pulang ke rumah, tinggal 2 lagi. Lalu jinnya tanya, kalau kamu minta apa? Sama. Saya juga sama, saya mau pulang gitu ya kata orang kedua. Benar Saudara, puff gitu hilang. Pulang, mau pulang gitu. Tinggal sisa 1. Yang terakhir minta apa? Yang terakhir bilang, aduh sepi ya. Wah saya tahu, saya minta 2 teman saya balik lagi ke sini gitu ya. Wah jadi mereka sama-sama semua bertiga kumpul di situ gitu. Wah ini kurang briefing memang permintaan ya. Nah jadi Saudara, ini walaupun sampai sekarang tuh saya masih belum mengerti ya. Apa hubungannya ini iklan sama produknya gitu ya. Nah tapi Saudara, yang iklan ini cukup membuat masyarakat pada waktu itu, terutama saya yang waktu itu masih kecil begitu ya. Jadi berandai-andai dan berharap-harap kalau aja itu lampu ajaibnya datangnya ke saya. Pasti saya pakai permintaannya dengan lebih baik begitu ya. Enggak pakai permintaan yang ecek-ecek begitu. Saya akan minta tambah 5 permintaan lagi begitu ya. Atau kita mau minta apa kira-kira ya. Nah saya yakin kita akan mintanya beda-beda ya. Kita ada yang sakit tentu saja akan minta sehat. Yang misalnya akhir bulan duitnya mepet, minta dapat makan, minta duitnya dompetnya tambah tebel. Tebelnya duit bukan bon ya. Terus kalau yang keluarganya mungkin hari ini lagi pada berantem, lagi kurang enak suasananya. Pasti mintanya apa? Supaya rukun keluarganya. Di rumah itu seperti yang kita dengar di khotbah minggu lalu, rumahnya tuh home sweet home, bukan home neraka home begitu ya. Nah Saudara, poin yang saya mau garis bawahi di sini adalah permintaan kita atau doa kita itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita yang paling dalam. Saya garis bawahi lagi ya. Permintaan kita, hal yang paling kita harapkan, itu menunjukkan kerinduan hati kita yang terdalam. Jadi Saudara, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah di dalam doa, sebenarnya kita sedang membuka diri selebar-lebarnya kepada Tuhan, untuk Tuhan itu melihat apa yang paling ada di dalam hatimu. Kerinduan apa paling dalam yang kamu punya. Nah Saudara, saya nggak bilang kepada kita bahwa berdoa untuk kesehatan, kecukupan, untuk berkat, untuk pekerjaan itu adalah sesuatu yang salah ya. Saya nggak bilang begitu. Tapi ada satu doa yang diajarkan hari ini kita akan belajar dari Paulus sendiri. Yang sebagai orang Kristen itu kadang-kadang kita lupa untuk menaikkan doa ini. Nah apa itu doanya? Mari kita buka di dalam Efesus. Pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai 23. Efesus pasal pertama, ayat 15 sampai 23. Kalau sudah menemukannya, saya mau ajak kita untuk membaca bergantian. Yang wanita
Mari kita membaca ayatnya yang ke-15, yang pria ayat 16, demikian seterusnya sampai ayat ke-23. Yang wanita ayat 15, yang pria ayat 16, demikian seterusnya kita baca bergantian sampai ayat 23. Judul perikop adalah doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ayat 15, 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu boleh tetap buka Alkitabnya supaya kita boleh nanti sama-sama belajarnya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam penulisan Paulus kepada surat kepada orang-orang di Efesus, itu Paulus memulai suratnya itu di ayat yang ke-15 tadi dengan sebuah pujian. Pujiannya baik sekali, dia bilang orang-orang di Efesus itu sudah menjalankan perintah Tuhan itu dengan baik. Yaitu dia mengasihi Allah dengan baik, mengasihi sesama dengan baik. Jadi posisi horizontalnya bagus, posisi vertikalnya bagus. Nah ini pujian yang sangat tinggi yang bisa diberikan Paulus kepada jemaat Efesus ya. Kadang-kadang kalau kita lihat surat Paulus kok isinya tuh cercaan, isinya penegakan hukum gitu. Tapi di Efesus ini dia bilang, wah kamu itu benar-benar jemaat yang baik. Semua kamu kerjakan dengan baik. Mengasihi Allah dikerjakan dengan baik. Mengasihi sesama dikerjakan dengan baik. Lalu apa lagi yang mereka butuhkan? Nah saudara, saya mengajak kita untuk membayangkan ya, bahwa kita ini di sini adalah orang-orang di jemaat Efesus begitu ya. Kita itu orang Kristen pada masa tahap-tahap awal. Di luar dari gereja kita itu nggak ada gereja yang lain. Jadi gerejanya cuma satu. Nah ini jemaatnya ini semua nih. Di luar dari kita ini, nanti kita keluar dari gereja, orang Kristennya itu cuma kita. Seluruh orang di kota ini, orang Kristennya ya cuma segini begitu ya. Lalu karena orang Kristen itu cuma segini, jadi orang itu bisa semena-mena sama kita, sama orang Kristen. Kita bisa disingkirkan kalau kita di perumahan-perumahan ada arisan gitu ya misalkan. Ada perkumpulan-perkumpulan RT, RW, kita yang orang Kristen itu gak diajak. Kenapa? Hanya karena kamu orang Kristen. Jadi kamu tidak pantas dapat bagian yang sama dengan kami yang bukan orang Kristen, yang orang Yahudi, yang lebih tinggi orang Romawi, orang Yunani begitu ya. Lalu di dalam pekerjaan saudara, kita dapat diskriminasi. Bos kita, atasan kita itu lebih suka dengan orang-orang yang bukan Kristen. Begitu tahu KTP, dapat lamaran pekerjaan, orang Kristen gitu ya. Sense penolakannya itu lebih besar. Begitu keterima, kita juga dibully begitu ya di dalam pekerjaan di kantor. Belum sampai di situ saudara, anak-anak kita juga harus mengalami imbasnya. Kalau kita jadi jemaat Efesus. Di sekolah mereka menjadi agama yang sangat minoritas yang gak dihargai orang-orang lain. Anak-anak kita dihina-hina Kristen begitu ya. Wah kemudian pulang tiap hari tuh nangis, dibilang, aduh mas saya gak mau sekolah, kenapa? Saya dihina-hina sama orang, dikatakan Kristen. Nah Kristen-Kristennya bukan pujian, tapi dihina dengan benar-benar begitu ya. Nah saudara, kita sebagai jemaat ya, waktu kita datang ke gereja, terus kita lihat gembala kita, Bapak Paulus begitu ya, itu udah pergi untuk perjalanan misi, bikin gereja-gereja di tempat lain begitu ya. Belum pernah kembali lagi. Nah kira-kira saudara, kalau kita ibadah seperti sekarang, terus ada pokok doa syafaat begitu. Kira-kira apa itu pokok doa syafaatnya?
Mungkin kita pokok doa syafaatnya, kita berdoa bagi bangsa kita di Efesus, Bandung ini, supaya banyak orang itu lebih mengenal Tuhan, supaya kita itu nggak dibully lagi. Kita berdoa supaya anak-anak itu juga diberikan hati yang lemah lembut untuk menerima anak yang lainnya gitu ya. Nah jadi saudara, doa-doa kita adalah berpusat tentang bagaimana Tuhan di tengah situasi ini, jangan sampai iman kita itu goyah. Tolong dirubah situasinya, supaya saya bisa kuat ini ya jadi orang Kristen. Supaya saya bisa kuat ini di kerjaan. Supaya saya bisa kuat ini di masyarakat. Supaya anak saya juga bisa kuat ini imannya dari kecil. Nah saudara, menarik sekali, tapi Paulus itu memberikan doa syafaat kepada jemaat Efesus itu jauh dari pemikiran kita. Dia nggak bilang, ya tolong Tuhan ubahkan situasinya, Tuhan berikan kenyamanan, lepaskan penderitaan yang tidak seharusnya dipikul begitu ya. Tapi yang menjadi doa Paulus adalah dibilang, saya berdoa supaya Allah itu memberikan kepadamu roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar dan supaya dia menjadikan mata hatimu terang. Jadi Paulus itu bukan berdoa untuk kenyamanan hidup, berdoa untuk perubahan hidup, tapi dia berdoa apa? Perubahan hati. Pengenalan akan Allah yang lebih terang di dalam hati kita. Karena apa? Karena Paulus tahu, kalau kita mengenal Allah dengan benar, maka kita juga bisa menjalankan hidup kita dengan benar di dalam iman kita. Nah saudara, pertanyaannya Allah seperti apa yang diminta oleh Paulus supaya kita itu bisa kenal? Yang pertama adalah kita perlu tahu betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Nah saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab terjemahan yang edisi kedua ataupun yang pertama, kalau kita baca tuh betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Nah waktu kita baca itu saya pun awalnya merasa, oh saya yang kaya begitu ya, saya diberikan kekayaan, saya punya warisan. Nah itu juga yang dikatakan oleh Paulus sebenarnya di pasal sebelumnya, bahwa kita itu di dalam Kristus, kita punya segala kekayaan, yaitu anugerah keselamatan, anugerah iman, anugerah penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah tapi di dalam bagian ini kita lihat nya itu huruf besar saudara. Jadi siapa yang mendapatkan warisan? Dikatakan Allah itu mendapatkan warisan ketika kita percaya kepada Kristus. Menarik ya. Jadi waktu kita percaya pada Kristus kita dapat warisan. Tapi waktu kita percaya kepada Kristus juga Allah itu dapat warisan. Nah warisannya itu apa saudara? Warisannya itu adalah diri kita. Kita ini adalah warisan yang ditunggu-tunggu oleh Allah. Nah saudara, kalau kita bilang soal warisan, saya banyak sekali mendengar cerita begitu. Ada kakak, adik, saudara itu bisa bertengkar karena apa? Karena rebutan warisan. Karena warisan itu jumlahnya sangat banyak, begitu berharga begitu ya. Sampai mereka nggak rela untuk melepaskan dan sampai mereka tunggu-tunggu begitu ya. Kapan ini bapaknya itu meninggal, mamanya ini meninggal. Supaya warisan itu jatuh kepada mereka. Nah jadi kalau kita bicara soal warisan saudara, warisan itu adalah sesuatu yang pertama, warisan itu sesuatu yang pasti berharga. Dan yang kedua, warisan itu adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Nah saudara, dengan cara yang sama kita perlu melihat hatinya Tuhan ya. Dia bilang kita itu adalah warisannya Tuhan. Jadi kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat dia tunggu-tunggu, yang sangat dia dambakan untuk kita bisa bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Jadi waktu kita meninggalkan dunia ini dengan iman kepada Kristus, memang kita mungkin bersedih saudara ya, kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Tapi satu sisi kita juga bersyukur bahwa pada waktu orang yang kita kasihi meninggal, atau pada waktu misalnya saudara, kita nanti dipanggil oleh Tuhan, maka kita percaya Tuhan itu akan sambut kita dengan sukacita. Kenapa? Karena kita yang dia tunggu-tunggu itu sudah pulang. Kita yang dia tunggu-tunggu itu sudah didapatkan. Selama ini bergumul untuk nggak dapat apa, sudah dapat tapi belum sepenuhnya begitu ya, ada di tangan Tuhan. Tapi begitu kita kembali, Tuhan itu datang kedua kali atau kita datang kepada Tuhan begitu ya, Tuhan itu menerima bagiannya, menerima warisannya. Nah saudara, kalau kita tahu bahwa warisan itu, kita itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang dia tunggu-tunggu, maka kita juga tahu, saudara, barang berharga itu pasti kita jaga bukan? Saudara, kita perlakukan misalkan HP kita, itu pasti kita berbeda dengan perlakukan baju kita kan ya.
Baju kita itu kita bisa lempar sembarangan. Kenapa? Ya gampang beli lagi kalau rusak gitu misalnya. Bagi belinya di Shopee kalau ceweknya 30.000 juga dapat begitu. Walaupun nggak tahu bahannya apa. Tapi kalau HP itu kan kalau kita banting kita rusak itu nggak segampang itu belinya. Nah saudara kita melihat hati Allah waktu dia melihat diri kita itu dia jaga betul-betul begitu ya. Kenapa? Waduh ini berharga sekali jangan sampai hilang gitu ya. Nah jadi kalau kita tahu kita adalah warisan yang berharga, maka kita juga tahu kita itu pasti akan dijaga oleh Allah sampai pada waktunya. Nah itulah saudara yang Roma 8 ayat 28 katakan kepada kita. Segala sesuatu itu diberikan kepada kita untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Yaitu ketika kita bisa bertemu dengan Allah sebagai warisan yang kudus dan tidak bercela. Jadi saudara, segala sesuatu yang kita perlukan di dalam dunia ini, yang kita doakan di masa sekarang dan masa yang akan datang, itu pasti akan diberikan oleh Allah untuk menjadikan kita warisan yang kudus dan tidak bercela. Nah jadi saudara kita bisa berdoa dan hari ini kita bisa yakin bahwa hari ini tuh kita sudah menerima semua yang kita butuhkan. Semua yang kita doakan tuh kita udah terima. Walaupun mungkin itu gak sesuai dengan apa yang kita doakan. Kenapa kita bisa yakin? Karena saya yakin yang saya terima sekarang itu yang saya butuhkan. Untuk menjadi warisan yang kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah kita bersyukur kalau Allah itu provide ya. Segala yang kita butuhkan di dalam Tuhan. Walaupun itu belum sesuai dengan pemikiran kita. Tapi itu diperlukan untuk menjaga iman kita. Nah saudara yang kedua yang perlu kita tahu adalah kita perlu tahu betapa besar dan hebatnya Allah kita yang berkuasa. Nah saudara kita seringkali di dalam sekolah minggu kita cerita, ya adik-adik Tuhan itu Tuhan yang maha baik, maha kuasa. Kenapa maha kuasa? Dia bisa meredakan angin ribut, lause. Dia bisa membagi-bagikan roti, lause. Dia bisa membuat orang sakit jadi bangkit, orang mati jadi bangkit lagi. Wah jadi kita melihat kemahakuasaan Allah itu melalui mukjizat-mukjizat yang dia nyatakan di dalam hidup kita. Nah saudara kata di dalam bahasa Inggrisnya ini lebih baik begitu ya. Dikatakan kekuatan Allah itu immeasurable, tidak bisa terukur. Nah saudara ini kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani yang lebih tepat lagi ya. Kata-katanya adalah uperbalon, megetos, tes, dunameos. Nah saya ajak kita untuk baca sama-sama ya. Kita coba ya, 1, 2, 3. Uperbalon, megetos, tes, dunameos. Nah nanti waktu pulang kita bisa cerita sama keluarga kita. Tadi di gereja khotbahnya apa? Balon-balon gitu ya. Nah ini artinya apa maksudnya? Uperbalon, megetos, tes, dunameos ini. Nah saudara kata dunameos yang dipakai oleh Paulus di sini mengatakan ada bahwa Allah itu punya kekuatan yang tidak biasa. Ya. Jadi bukan kekuatan biasa yang orang lain juga bisa punya begitu. Tidak. Dibilang kekuatan Allah itu sesuatu yang di luar nalar orang, di luar kebiasaan. Makanya itu luar biasa. Nah tapi Paulus merasa dunameos itu gak cukup untuk menggambarkan immeasurable strength dari Allah itu. Dia tambahkan di depannya itu megetos begitu. Megetos itu megah, besar. Gampangnya diingat ya, mega gitu. Kekuatan Allah itu bukan hanya di luar kebiasaan, tapi itu juga besar sekali. Cakupannya luas kepada seluruh alam semesta. Tapi Paulus juga pikir kayaknya kurang nih. Dunameos, megetos tuh kurang. Dia bilang gini, kita kasih uperbalon kata si Paulus tuh. Kekuatannya itu ekstrim, melampaui batasan, tumpah-tumpah begitu ya. Nah saudara jadi kekuatan Allah dikatakan Paulus itu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang megah, yang besar, yang ekstrim, yang melampaui batas. Atau kalau kita boleh singkat dengan kata-kata yang mudah diingat, super, hyper, mega power saudara. Nah saya melihat ada muka-muka yang lega, oh ternyata itu maksudnya gitu ya. Nah saudara kekuatan Allah itu bukan hanya super power gitu ya. Tapi super hyper, bukan hanya super hyper mega saudara. Nah kenapa Paulus bilang kamu itu perlu tahu kekuatan Allah yang super hyper mega power ini. Kita bilang belum kebayang super hyper mega power apa, taunya Superman sama Power Ranger begitu ya. Nah jadi Paulus tuh lanjutkan, dia bilang dari mana kamu tahu Allah itu punya kekuatan
super hyper mega power itu dibilang dengan dua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama itu adalah kebangkitan Kristus. Nah, saudara, kita seringkali memisahkan ya kebangkitan-kebangkitan, kematian-kematian, kenaikan-kenaikan gitu ya. Padahal ini tiga, ibaratnya satu drama, ini tuh tiga babak yang tiga-tiganya sedang melakukan pertunjukan kuasa Allah yang super ini. Saudara, ilmu pengetahuan itu kan makin berkembang ya. Kita lihat sekarang orang itu bisa curhat pakai ChatGPT ya. Dulu kalau curhat itu harus sama orang. Sekarang pakai ChatGPT bisa. Hari ini saya lagi galau karena saya ditinggal sama pacar saya. Atau saya lagi pingin makan yang pedes-pedes tapi asam lambungnya naik. Kira-kira saya makan apa begitu ya. Oh, itu ChatGPT bisa lo kasih. Terus dia bilang, saya punya option 1 dan option 2. Kira-kira kamu mau yang mana begitu ya. Waduh, pintar sekali. Nah, saudara, kemajuan teknologi itu juga dipakai untuk apa? Hal-hal yang baik ya. Penyakit-penyakit. Sakit penyakit yang dulu kayaknya kalau kita dapat, waduh ini mematikan banget ini. Nggak bisa sembuh. Sekarang kok ada obatnya. Kok bisa sembuh begitu ya. Terus dulu orang tuh mau langsing, mau body goals tuh gimana, saudara? Diet begitu ya. Harus mati-matian begitu. Sekarang bisa apa? Sekarang bisa sedot lemak, saudara, asal ada duitnya gitu ya. Nggak perlu susah payah begitu ya. Nah, jadi kemajuan zaman itu membuat kita apa? Makin pinter gitu ya, makin kreatif, makin nyaman hidupnya gitu ya. Bahkan orang bilang, kamu bagaimana cara awet muda? Oh, kita bisa filler, kita bisa botox, kita bisa operasi plastik gitu ya. Semua kita bisa lakukan. Tapi saudara, sepanjang sejarah sampai hari ini saudara, belum pernah ada penemuan satu begitu ya yang bisa membuat orang tidak mati, yang bisa membuat orang mengalahkan maut. Kita bisa memperpanjang hidup kita ya. Kita bisa memperpanjang masa hidup, tapi pada akhirnya kita tahu kematian itu pasti akan datang kepada kita. Jadi saudara, satu-satunya begitu ya, hal yang tidak bisa kita selesaikan di dalam hidup ini, yaitu dosa. Yang kedua adalah maut, saudara. Kita nggak bisa selesaikan sendiri, tapi Allah itu tunjukkan kepada kita bahwa ada kuasa yang super hyper mega itu. Kamu nggak mungkin bisa lakukan di dalam kehidupan, tapi Allah itu bisa lakukan. Jadi pada waktu Yesus itu bangkit, murid-murid itu bukan hanya bersuka cita, tapi dia takjub sekali. Waduh, belum pernah ada di dalam dunia ini. Saya lihat kekuatan sebesar ini. Ini Allah, benar-benar luar biasa. Kemudian saudara, kekuatan yang kedua itu ditunjukkan lewat kenaikannya ke surga. Nah saudara, kalau kita bahas kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita sering melihat tuh, oh ya Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid berkumpul, lihat dia naik ke atas, oke bye-bye gitu ya. Kemudian kita menunggu di sini, menunggu curahan Roh Kudus. Enggak saudara, pada waktu para murid menunggu di bawah, melihat Tuhan itu naik ke atas, mereka itu bukan hanya melihat orang itu terbang begitu ya, tapi murid itu atau kita ya, sekarang itu sedang mengingat super hyper mega powernya Allah yang bekerja di dalam diri Yesus. Dan saudara, dia naik untuk apa? Dikatakan di Efesus tadi, dia naik untuk bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. Allah itu memberikan kuasanya yang menaikkan Yesus ke surga, diberikan kepada Yesus untuk Yesus itu bertahta bersama-sama dengan dia di atas sana, melebihi semua pemerintahan, semua kekuasaan, semua kerajaan yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita bisa simpulkan ya, bahwa Allah itu yang naik ke tempat paling tinggi, itu juga adalah Allah yang mampu menolong kita ke tempat yang paling rendah sekalipun. Jadi saudara, waktu kita mengingat nih, hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus, kita ingat Tuhan yang sudah naik ke surga. Bukan saudara, kita bukan hanya mengingat Tuhan yang naik ke surga, tapi kita sedang mengingat bahwa di surga sana ada Tuhan itu yang bersyafaat untuk kita. Ada Tuhan yang dengan powernya yang super, yang hyper, yang mega itu sedang bertahta. Jadi saya tahu di dalam dunia ini tidak ada kekuatan lain yang bisa merebut saya dari tangan Tuhan. Di dalam dunia ini tidak ada ketakutan yang bisa membuat saya jatuh gitu ya. Karena apa? Karena dia yang naik ke tempat tinggi, dia itu bisa menjangkau saya tempat yang paling dalam. Nah saudara-saudara, suatu kali ada seorang bapak itu, dia adalah seorang kolektor barang-barang asing gitu ya. Nah kalau namanya kolektor itu pasti beli barang tuh gak mungkin yang recehan. Nah sama, bapak ini punya barang-barang yang begitu mahal gitu ya, begitu banyak, nilainya tinggi.
Dia punya anak cuma satu, cowok, itu dia jadi tentara. Nah, di dalam penugasannya pada waktu di medan perang, anaknya ini dapat kesempatan untuk menyelamatkan temannya yang ditawan oleh tentara musuh. Pada waktu dia menyelamatkan temannya yang ditawan oleh tentara musuh itu, si anak ini mati tertembak, tapi temannya ini selamat. Jadi selesai peperangan itu, temannya pulang, kemudian dia cari bapak dari temannya. Waktu dia ketemu dengan bapak ini, si temannya ini bilang, "Pak, saya selamat, tapi anak bapak itu meninggal karena saya. Saya itu berhutang nyawa sama anak bapak." Lalu dia serahkan satu foto kecil begitu ya, foto anaknya yang pakai baju tentara, dia berikan kepada si bapak itu. Bapaknya terima, dia lihat foto anaknya, kemudian dia bingkai gitu ya, kecil sekali, dia kasih bingkai, dia pajang bersama dengan koleksi-koleksi dia yang lain. Bertahun-tahun kemudian saudara, singkat cerita si bapak itu meninggal, dan di dalam surat wasiatnya itu dikatakan, ini barang-barang tolong dilelang. Supaya apa? Supaya ada nilainya, tidak berdebu di gudang. Lalu benar, dibukalah pelelangan gitu. Hari pelelangan ditentukan, banyak kolektor-kolektor asing, orang-orang kaya itu semua datang. Kenapa? Karena dia tahu, nih bapak ini barangnya tuh langka-langka, nilainya mahal begitu ya. Jadi mereka mau dapatkan itu barang-barang yang berharga itu. Lalu pelelangan pun dimulai saudara. Si juru lelang itu kemudian mengangkat satu barang, dia bilang begini, kita akan mulai pelelangan kita pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan satu barang, yaitu foto anaknya saudara. Foto anak si bapak yang gugur di medan perang itu. Diangkat, dibilang, ini saya lelang pertama dengan harga saya buka $100. Saudara, barang lain yang mengantri itu ya saudara ya, ribuan, itu puluhan ribu, ratusan ribu dolar. Tapi foto anak bapak ini harganya $100 doang saudara. $100 doang saudara, gak ada yang mau ambil. Ini orang semua datang di sini, gak ada yang mau angkat tangan. Terus si juru lelangnya sekali lagi bilang, Bapak Ibu ini $100 saja. Saya lepas, siapa yang mau ambil? Gak ada yang mau ambil. Lalu tiba-tiba ada orang tuh di paling belakang itu angkat tangan. Wah, waktu bapak yang di belakang tuh angkat tangan tuh orang semua bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Waduh, syukurlah akhirnya bisa lewat juga ini barang jelek ini ya. Saya mau barang-barang lain yang lebih berharga, kata orang-orang yang lain. Wah, kemudian si juru lelang berkata, oke, kalau gitu karena gak ada yang mau lagi, saya jual foto anak ini kepada bapak yang duduk paling belakang dengan harga $100. Gitu ya. Oke, terjual gitu ya. Selesai dia ketok palunya, kemudian juru lelang itu bilang, pelelangan kita hari ini selesai, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah saudara, itu bapak yang lain tuh kaget gitu. Waduh, cilaka nih saya terbang dari mana, uang pesawat mahal. Kok gak dapet itu? Loh itu kemana barang-barang yang lain, mau dikemanain begitu ya. Saudara, ternyata di dalam surat wasiat yang ditulis oleh bapak itu dikatakan bahwa ini dijual, dilelang, dan siapa yang mendapatkan figurasi anak itu nanti akan mendapatkan semua kekayaan yang lain. Whoever gets the son, he gets everything. Nah saudara, siapa yang dapat itu? Si temennya tadi yang dia diselamatkan oleh anaknya. Nah saudara, pada waktu si temennya itu mengambil foto anak itu, apakah terpikirkan ya di dalam pikiran dia, saya mau dapat itu $100 supaya saya ada untung ribuan dolar yang lain. Nah saya rasa tentu aja enggak ya. Dia nggak tahu bahwa ternyata foto itu ternyata berharga lebih besar daripada yang dilelang. Nah saudara, poin yang saya mau tekankan adalah seperti yang dikatakan oleh si bapak itu. Whoever gets the son gets everything. Siapa yang mendapatkan si anak, dia mendapatkan segalanya. Saudara, Tuhan Allah itu juga mengatakan hal yang sama kepada kita. Ketika kita percaya di dalam Yesus Kristus. Dibilang ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau itu mendapatkan segalanya. Engkau mendapatkan hidup yang kekal. Engkau mendapatkan pengampunan dosa. Engkau mendapatkan keselamatan. Dan jangan lupa saudara, engkau juga mendapatkan kekuatan Allah yang super, hyper, mega power itu di dalam dirimu. Nah saudara, jadi tidak ada perkataan di dalam hidup kita saudara, ketika kita bergumul melawan dosa, melawan satu kebiasaan gitu ya, kemudian kita bisa bilang, gak apa-apa memang saya begini orangnya, saya memang gak bisa berubah,
tabiat saya dari kecil, pasuhan saya, orang tua saya begitu ya. Nah saudara, kita sedang meremehkan kuasa Allah di dalam diri kita. Allah itu kuasanya apa saudara? Membangkitkan orang mati. Allah itu kuasanya menaikkan Yesus ke surga. Masa Allah gak bisa mengubah hati kita yang keras? Masa Allah gak bisa membuat orang itu berubah? Saudara, ketika kita bergumul di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan, di dalam keputusasaan, atau kita merasa aduh kita ini gak bisa udah ini relasi sudah gak bisa dipertahankan lagi, ini orang juga udah gak bisa ini ya, gak bisa dicincai-cincai lagi gitu ya. Nah saudara, kita doakan gak ya untuk dia? Kita kan berdoanya, ya Tuhan kalau Tuhan ambil sih boleh, kalau Tuhan sembuhkan sih boleh, Tuhan kasih sih boleh, kalau enggak juga gak apa-apa sih Tuhan, saya gak marah gitu ya. Nah jadi kita terbiasa berdoanya apa? Berdoanya dengan putus asa. Berdoanya dengan tanpa semangat saudara. Tapi kalau kita tahu kita punya kekuatan Allah saudara yang begitu besar dalam hidup kita. Saudara, berdoanya itu harus dengan semangat. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan saya itu punya kuasa yang super hyper mega power dalam diri saya. Saya yakin Tuhan itu bisa mengubah orang ini. Saya yakin Tuhan itu bisa melepaskan saya dari ketakutan ini. Saya yakin Tuhan itu bisa melepaskan saya dari dendam, dari kemarahan ini. Saya yakin pasti bisa gitu ya. Nah saudara, jadi ayo kita belajar itu berdoa itu dengan semangat saudara. Jangan ketika berdoa, mari kita sama-sama berdoa. Saudara, kita itu sedang berdoa apa sih? Supaya Allah itu menunjukkan kuasanya loh. Kita berdoa itu supaya apa? Kuasa Allah itu ditunjukkan lewat diri kita. Tapi kita berdoa kok dengan kurang semangat gitu ya. Lalu kita juga kadang tuh takut untuk berdoa untuk hal-hal yang besar ya. Nah saudara, ini juga yang jadi pergumulan saya dalam waktu-waktu belakangan. Dan juga diingatkan gitu ya lewat STUJK yang lalu gitu. Nah saya mau izin ambil ilustrasi dari penginjil Karmia saudara ya. Nah saudara, kita kan tahu ya Bapak Jokowi itu satu-satunya kayaknya presiden kita yang ngasih sepeda ke orang gitu ya. Dia panggil anak kecil ke istana negara, terus habis itu dia kasih sepeda, kasih hadiah begitu ya. Nah tapi pertanyaannya saudara, waktu kita memilih mencoblos tuh Bapak Jokowi jadi presiden kita yang lalu, apakah ada di pikiran kita, saya coblos Bapak Jokowi karena saya mau dapat sepeda? Ada yang mikir begitu saudara? Saya pasti gak ada, saya jamin pasti gak ada. Saya pun gak kepikiran gitu ya kalau sepeda begitu. Nah tetapi kadang kita memperlakukan Allah itu seperti kita kayak Allah itu cuma bisa memberikan kita sepeda yang kecil aja ya. Jadi kita takut untuk berdoa untuk hal-hal yang besar begitu ya. Berdoanya yang kecil-kecil aja. Kenapa? Ya supaya kalau gak dikabulin tuh kita gak kecewa begitu ya. Kita berdoa untuk hal yang kecil-kecil aja. Kenapa? Ya yang besar-besar Tuhan udah tahu lah, ngapain saya berdoa gitu. Saudara, Tuhan itu ya kuasanya ya super hyper mega loh saudara ya. Kok kita bisa ya berdoa itu takut untuk meminta hal-hal yang besar. Seakan-akan kita merasa Tuhan itu kayaknya gak mampu deh. Ini pemikiran saya gitu ya, doa saya kayaknya terlalu besar untuk Tuhan kabulkan deh. Makanya gak terjadi di dalam kehidupan kita. Enggak saudara, kita yang berdoa terlalu kecil untuk kuasa Tuhan yang begitu besar. Saudara, hal-hal lebih besar itu apa tuh? Nah itu dia ya. Nah ini bukan hanya berbicara tentang uang yang lebih banyak gitu ya, pekerjaan yang lebih bagus, rumah yang lebih mewah. Tapi hal yang paling besar yang perlu kita doakan itu apa? Yang tadi yang Paulus bilang, supaya kita mengenal Allah yang begitu besar, atau kalau di dalam Alkitab katakan, yang begitu panjang, lebar, dalam, luas, kasihnya dan kuasanya yang kita sendiri tuh gak kebayang gitu ya di dalam pikiran kita. Saudara, itulah doa terbesar yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan, saya yakin saudara, itu doa itu gak mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Paulus sendiri, Alkitab sendiri itu katakan kepada kita boleh kok minta kekuatan itu. Minta kekuatan apa? Memahami kasih Allah, kuasa Allah yang begitu besar, lebar, dalam, dan luas. Nah saudara, biarlah ini menjadi doa kita ya yang dikatakan oleh Paulus pada hari ini. Waktu kita ingat Tuhan Yesus itu naik ke atas surga dan dia bertahta di atas sana dengan kuasanya yang besar, maka kita bisa ingat, saya itu bisa mendoakan hal-hal yang lebih besar daripada yang bisa saya bayangkan. Karena apa? Karena Allah saya itu Allah yang sangat besar,
kuasanya. Karena itu Tuhan, kasih saya kekuatan untuk Tuhan buka mata hati saya, supaya saya bisa mengenal Tuhan. Supaya pada akhirnya Tuhan temukan saya jadi warisan yang kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau di dalam hari-hari kami ketika kami berdoa dengan kurang percaya diri. Kami berdoa seakan-akan Tuhan itu tidak mampu mendengar doa kami, tidak mampu punya kuasa untuk mengabulkan hal-hal besar di dalam kehidupan kami. Tuhan bantu kami punya keberanian di dalam Tuhan untuk kami mengharapkan hal-hal besar di dalam hidup kami, seturut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.